warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan hingga hari ini. Dan selawat beserta salam tidak lupa pula kita anjung tinggikan buat Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW. Baiklah, tujuan dari video yang saya buat adalah untuk memenuhi tugas dari mata pelajaran pembelajaran PAI SMP dan MTSN. Kami dari kelompok 9 dengan judul Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup yang beranggotakan anggotanya yang pertama Muhammad Firdaus bin Alias dengan NIM 1932965, yang kedua Muhnia Tiara Utami dengan NIM 1932916, dan yang ketiga Melisa Devani dengan NIM 1932931. Baiklah, inilah penjelasan dari kelompok kami. Al-Quran pada bahasa mempunyai beberapa makna, yaitu mengumpulkan, menghimpun. Qiraah bermakna menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam satu ucapan yang tersusun rapi. Quran pada awalnya bermakna qiraah, yaitu bacaan, yang berbentuk masdar dari fi'il madi qara'a, qira'atan, Qur'anan. Beberapa pengertian pada istilah pula ialah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala secara mutawatir melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada junjungan mulia kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersifat mukjizat. Membacanya dikira ibadah dan mendapat pahala, bermula dari surah Al-Fatihah sehingga surah An-Nas. Fungsinya, Al-Quran sebagai sumber utama di dalam agama Islam, kemudian menjadi pengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan makhluk lain. Kemudian fungsi Al-Quran secara umumnya mengkhabarkan berita yang tidak diketahui oleh akal, menjadi petunjuk kehidupan manusia, dan menasahkan kitab yang sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Muhnia Tiara Utami. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian hadis dan fungsi hadis. Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syarak ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai ucapan, perbuatan, dan perkataan. Yang pertama, hadis qauliyah atau ucapan, yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW yang diucapkannya dalam berbagai tujuan dan persuaian. Yang kedua, hadis fi'liyah, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW, seperti pekerjaan melakukan sholat 5 waktu dengan tata caranya dan rukun-rukunnya, pekerjaan menunaikan ibadah hajinya, dan pekerjaannya mengadili dengan satu saksi dan sumpah dari pihak penuduh. Yang ketiga, hadis takririah, yaitu perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi, baik perbuatan itu berbentuk ucapan atau perbuatan, sedangkan ikrar itu ada kalanya dengan cara mendiamkannya dan atau melahirkannya anggapan baik terhadap perbuatan itu, sehingga dengan adanya ikrar dan persetujuan itu, bila seorang melakukan sesuatu perbuatan atau mengungkapkan suatu ucapan di hadapan Nabi atau pada Nabi mengetahui apa yang dilakukan orang itu dan mampu menyanggahnya, maka hal itu merupakan pengakuan dari Nabi. Selanjutnya yaitu fungsi hadis. Umat Islam memandang hadis sebagai dasar hukum dan menempatkannya pada tempat kedua setelah Al-Quran karena
Hadis memperoleh dasar kebenarannya dari Al-Quran dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu terjaga kebenarannya. Oleh karena itu, hadis mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penjelas dari Al-Quran yang bersifat umum, contohnya tentang cara sholat, puasa, haji, dan lain-lain. Yang kedua, menguatkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Contohnya, kamu diperintahkan untuk melaksanakan sholat yang bertujuan untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian dikuatkan oleh hadis bahwasannya sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti dia mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya berarti dia merusak agama. Menentukan hukum tersendiri, contohnya Nabi menetapkan bahwa seorang muslim tidak boleh mewariskan kepada seorang kafir, dan sebaliknya, orang kafir tidak mewariskan kepada orang muslim. Selanjutnya, cara-cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. 1. Meyakini dan memahami bahwa Al-Quran dan hadis adalah ajaran sempurna Nabi Muhammad SAW, adalah Nabi dan Rasul yang terakhir mengemban tugas dalam menyampaikan ajaran Allah yang mutlak kebenarannya melalui Al-Quran dan hadis yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Al-Quran dan hadis memberikan berbagai aturan dan pengajaran untuk kehidupan manusia, mulai dari yang dianggap kecil sampai pada tingkat yang dianggap besar. Misalnya, mengatur tata cara membuang air kecil, tata cara makan, minum, tidur, hukum politik, tata negara, dan lainnya melalui praktik-praktik dan contoh dari Rasulullah SAW. 2. Menerapkan hukum Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran dan hadis sebagai standar kebenaran dalam melakukan aktivitas hidup, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu lurus dalam kebenaran itu dan mendapatkan kebaikan dari Allah SWT. Misalnya, melakukan ibadah sholat berdasarkan perintah Al-Quran dengan melihat tata cara Rasul melakukannya. Saum, ibadah haji, pergaulan di masyarakat, atau tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Penerapan Al-Quran dan hadis dalam hidup sehari-hari akan membentuk pribadi yang mulia dengan sikap sebagai berikut. Yang pertama, berlaku adil, pribadi yang syukur, pribadi yang takwa. Yang ketiga, menyebarluaskan Al-Quran dan hadis. Menyebarluaskan ajaran Al-Quran dan hadis adalah sebuah tuntunan bagi semua umat Islam agar terwujud kehidupan Islami. Penyebaran ajaran ini baik melalui sistem pembelajaran mengajar maupun berdakwah bagi setiap manusia. Pelaksanaan ini dapat dipraktikkan dalam proses belajar mengajar atau berdakwah di lembaga formal atau non-formal. Misalnya sekolah, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, masjid, majelis taklim, dan perusahaan. Menunjukkan agar dalam setiap segi kehidupan manusia terbimbing oleh ajaran Al-Quran dan hadis. Untuk pengajaran dan dakwah ini dapat berupa sebagai berikut: membaca Al-Quran, mengaji Al-Quran dan hadis, baik dalam keluarga ataupun masyarakat, saling memberikan nasihat, baik dalam kebenaran maupun kesabaran, mendukung setiap upaya dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan bagi manusia, bijaksana dalam bersikap bertutur kata maupun perbuatan, rela berkorban harta, jiwa demi kepentingan ajaran Islam. Kita lanjut dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam. Al-Quran dan hadis adalah sumber pedoman hidup dan sumber hukum dan ajaran Islam tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Al-Quran adalah sumber pertama dan utama yang mengandung banyak ajaran umum. Oleh karena itu, ada hadis sebagai sumber ajaran kedua yang dapat menjelaskan keumuman dari Al-Quran itu sendiri. Fungsi tersebut menjelaskan isi dan menerapkan metode pengajaran yang masih bersifat luas bagi manusia. Dan sebagai pedoman hidup, Al-Quran adalah pedoman bagi seluruh umat manusia. Muhammad Quraisy Shihab menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan tuntunan adalah tuntunan agama atau hukum Islam, yaitu aturan yang mengatur dunia dan keselamatan hidup di masa yang akan datang. Yang berarti aturan yang dimaksud adalah aturan ke jalan yang lurus. Ada beberapa perilaku yang mencintai Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Yang pertama yaitu kita bisa melihat jika ia berijtihad untuk memilih mushaf Al-Quran dan kitab hadis milik sendiri,
agar ia mudah belajar, itu adalah termasuk orang yang mencintai Al-Quran dan hadis dalam kehidupannya. Ia selalu mempelajari Al-Quran dan hadis dimanapun ia berada, dan mengamalkan semua perintah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, dan menjauhi segala larangannya, dan menegur dan memperingati orang yang melecehkan Al-Quran dan hadis. Tentu jika kita mencintai Al-Quran dan hadis dalam kehidupan, tentu tidaklah senang jika ada orang lain yang melecehkan ajaran kita.